Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai materi kita pada hari ini, lebih ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang nanti akan kita dapatkan dalam pembelajaran bisa diberkahi oleh Allah dan menjadi manfaat buat kita ke depannya. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya dulu. Baik Ibu, ayo teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas sudah mau memimpin doa untuk kita pada hari ini. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Yulianti hadir. Hadir, Ibu. Saniatul. Hadir, Bu. Christine. Hadir, Bu. Amiril. Hadir, Bu. Mutia. Hadir Bu. Hadir ya Ketua Kelas tadi. Winarningsih. Hadir, Bu. Lorenciana. Oke, Winarni. Hadir, Bu. Susan. Susan hadir ya. Ya, jangan diganggu teman di sampingnya, Susan. Nunung. Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Ada ya. Oke, ternyata alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya hadir dalam keadaan sehat dan siap mendapatkan materi pada hari ini ya. Ibu selalu berdoa agar anak-anak semua bisa sehat selalu, selalu jaga kesehatan ya, walaupun kita sudah lewat dari masa pandemi, sekarang sudah masa endemi ya, tetap anak-anak diwajibkan untuk menjaga kesehatan supaya nanti bisa selalu pergi ke sekolah ya, bisa dapat pelajaran, biar pinter juga ya, nggak tertinggal materi ya. Sudah siap anak-anak menerima materi Ibu pada hari ini ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Sudah terlihat PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Nah, hari ini anak-anak Ibu akan mengajarkan kalian tentang pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Sebelum kita masuk ke materi utama, Ibu akan melakukan kilas balik sedikit tentang materi pertemuan pertama di materi sistem pencernaan ini. Nah, kemarin ada Ibu tayangkan gambar seperti ini ya anak-anak. Nah, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, satu-satu dari yang Ibu tunjuk ini, namanya kalau dalam biologi itu istilahnya apa? Saya, Bu. Saya, Iya, Yuli, silahkan Yuli. Itu namanya organ, Bu. Betul kan, Bu? Iya, betul. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Yuli ya. Berarti anak-anak Ibu masih ingat ya materi pelajaran kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih istilah yang lain. Ketika mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus bekerja sama membentuk sebuah fungsi tertentu. Nah, kira-kira namanya apa? Saya, Bu. Iya, silahkan Nunung. Sistem organ ya, Bu? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nunung ya. Ternyata anak-anak Ibu masih ingat pelajaran minggu lalu, yaitu tentang organ-organ pencernaan. Nah, hari ini kita masuk ke pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, tujuan pembelajarannya,
nanti kita akan ditayangkan sebuah video ya. Di video itu Ibu harapkan anak-anak bisa menjelaskan, membedakan dan menganalisis proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Nah, yang kedua, proses pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah praktikum. Nah, anak-anak pada senang praktikum kan? Nah, Winarningsih nih yang paling suka praktikum ya kan? Ya, biasanya kan kurang ini ya kalau materi terus nanti pusing kepalanya. Iya, ngantuk. Sekarang kita ada praktikumnya di pelajaran ini. Praktikum ini tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak bisa mengamati, menyajikan hasil penyelidikan dan mempresentasikan hasil penyelidikan anak-anak semua. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, langkah-langkahnya ada pada saat kita mengamati video, kemudian mengisi LKPD, kemudian ada lagi kita praktikum nanti ya. Nah, untuk praktikum dan mengisi LKPD, Ibu harapkan anak-anak bisa melakukannya dengan maksimal karena ada penilaian yang akan Ibu lakukan di sini, yaitu penilaian sikap anak-anak pada saat proses pembelajaran berlangsung, penilaian pengetahuan dengan uji tertulis nanti di akhir pembelajaran, dan pengetahuan keterampilan anak-anak ketika anak-anak berdiskusi dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Oke, selanjutnya coba dilihat PowerPoint Ibu yang ini nomor 8 ya. Ada foto si Lorenciana pingsan kemarin hari Senin waktu upacara, ya enggak? Iya, betul, Ibu. Nah, ini Saya punya perut fotonya. sakit, Ibu. Sakit perutnya ya. Iya, Ibu. ada 5 orang di sini nih. Loren ada di ujung sini nih. Kemarin waktu upacara pada sakit perut, padahal makanannya beda-beda dari rumah masing-masing, ya kan? Nah, ternyata setelah Ibu tanya, Loren juga Ibu tanya kemarin, mereka semua sudah sarapan. Ya, sudah sarapan. Jadi kalau secara logika rasanya nggak mungkin sakit perut sudah sarapan di rumah masing-masing. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ini pada sakit perut? Nggak ada yang tahu ya. Kalau nggak ada yang tahu, mudah-mudahan nanti di pembelajaran kita hari ini, masalah yang Ibu angkat ini kalian bisa menjawabnya ya. Baik. Kita perhatikan dulu video yang akan Ibu tayangkan berikut. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Makanan dipecah menjadi potongan kecil secara. Nah, gimana anak-anak? Sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Nah, nanti mana yang kira-kira ada jawabannya di situ pada saat Ibu membagikan LKPD, jangan lupa dituliskan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemarin kita sudah melakukan praktikum pengamatan tentang organ-organ pencernaan. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum lagi. Sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompok praktikum kemarin ya, biar berkelanjutan ya. Oke, untuk kelompok 1, ketuanya kemarin Yuli ya? Iya Bu, saya Bu. Ya, kelompok 2, kalau nggak salah ketuanya kemarin Nunung. Iya Bu, benar Bu. Nah, sekarang kita duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya, untuk nanti kita praktikum dan berdiskusi tentang hasil video yang sudah kita tonton tadi. Silakan diatur dulu temannya Yuli dan Nunung. Bu, iya Bu. Kelompok 2 sebelah sini ya. Iya, saya sebelah sini ya. Ya. Saya mana nih Bu Nunung, kursi saya mana nih? Geseran itu ya, geseran. Biar Oke, Bu. yang rapi anak-anak ya. Ya, Bu. Bagus, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan
praktikum. Nah, tadi Ibu bilang Ningsih nih yang paling semangat praktikum nih. Biasanya lari-lari kalau praktikum nih anteng biasanya. Coba-coba ini, Bu. Iya, Senang sekali, Bu, sebelum mencoba. kita praktikum, Ibu akan mengecek kelengkapan alat dan bahan dulu ya. Nah, ini mana nih ketuanya? Yuli, alat dan bahannya mana? Coba Ibu lihat dulu. Ini Bu. Wah, lengkap ya, kan, Bu? bagus. Iya. Iya, oke, nasinya ada, betadinnya ada. Oke, bagus. Sekarang Nunung kelompoknya gimana, Nung? Udah siap? Alhamdulillah lengkap Ibu. Oke, alhamdulillah lengkap. Kalau gitu, anak-anak, ini LKPD-nya. Ini silahkan Mutia, ketua kelas, ambil LKPD, bagikan sama teman-temannya, nak. Ya, Ibu. Ini untuk Nah, kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2. Udah saya bagi. oke. Silahkan anak-anak membaca LKPD yang sudah dibagikan oleh ketua kelasnya tadi, ya. Diikuti di situ bagaimana praktikumnya akan dilaksanakan karena alat dan bahannya Ibu cek tadi sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Silahkan anak-anak praktikum. Kemudian ada beberapa kolom, beberapa tabel yang harus anak-anak jawab. Ada tabel 1 dan tabel 2 untuk menjawab soal yang di video tadi ya, jawabannya di situ. Kemudian tabel 3 dan tabel 4 untuk jawaban pada saat anak-anak praktikum. Silakan dilaksanakan praktikumnya, tolong ketua kelompoknya mengkondisikan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa kerjasama karena penilaian yang Ibu jelaskan di awal tadi, ada penilaian kerjasama kelompok ya. Silahkan dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan LKPD dan praktikum sederhananya. Iya, Ibu. Bu, ngunyahnya lama apa sebentar, Bu? Ya, itu tadi sudah Ibu sampaikan ya, dibaca LKPD-nya baik-baik. Tadi ada di LKPD sudah Ibu tuliskan, dikunyahnya itu sebanyak 33 kali. Nah, pinter. Saniatul ranking 2 ini ternyata memang terbukti ya. Membaca LKPD-nya ada di situ 33 kali ya. Anak-anak kalau mau praktikum, dibaca itu runtutannya, berapa tetes dimasukkan larutannya, supaya hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, Ibu periksa dulu kelompok 1 ya. Gimana Yulianti, ada kendala nggak kelompoknya? Ibu, ini kenapa warnanya agak beda ya, Bu? Oh, beda ya? Nunung warnanya apa? Di nasi yang sudah dikunyah ya? Lain, Bu. Apa, Bu? Nasi yang udah dikunyah, Nunung warnanya apa, Nung? Ungu, Bu. Ungu muda ya? Iya. Yulianti warnanya kok Agak tua, Bu. agak tua ya? Oh, gitu. Nah, coba diingat-ingat dulu tadi berapa tetes dimasukin iodiumnya. Ya, Bu. Nanti, Bu, dibicarakan lagi sama teman-teman ya, Bu. Nah, kalau memang kebanyakan biasanya memang warnanya agak sedikit gelap. Nah, seharusnya warnanya memang ungunya ungu terang ya. Kalau kebanyakan zatnya biasanya ungu gelap. Kalau lebih banyak lagi biasanya akan menghitam dia. Coba di ini lagi, diulangi lagi kalau enggak. Kalau memang masih mungkin ya, kalau enggak apa-apa. Nanti kita bahas aja pada saat diskusi kelompok. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nunung udah siap ya, Ibu lihat ya. Siap, Bu. Oke. Gimana Yulianti, udah siap ya? Ibu lihat tadi udah selesai semua sepertinya. Ya, sudah, Ibu. Oke. Ada kerjasama yang lain gimana nih, Lorenciana? Ada bantu Yulianti nggak ngerjainnya? Bantu Ya, Ibu. Ya, Eva juga dari tadi sibuk nih ngunyah-ngunyah nasi kayaknya ya, bantu kelompoknya. Gimana Eva rasa nasinya? Berubah nggak? Evanya Halo, lagi Sar. konsentrasi, Bu. Bu, nasinya ketelan dikit nih gimana nih? Nggak apa-apa, ketelan dikit ya, nggak apa-apa. Lapar mungkin ini Sania Iya, Bu, nih. belum Iya, sarapan. kilaf dikit nggak masalah ya. Oke.
Oke, Nasinya kalau udah manis, Ibu. jadi manis ya. Wah, itu Iya. nanti harus dimasukkan ke dalam LKPD-nya ya. Kenapa bisa berubah rasanya ya? Baik, Ibu. Oke, udah selesai semua, udah berdiskusi kelompok. Sudah siap untuk presentasi kelompok 1 dan kelompok 2? Siap, Ibu. Siap, oke. Sekarang kita presentasikan hasilnya. Ibu undi dulu ya, siapa yang maju lebih dulu. Silahkan ini Yuli diambil undiannya. Ya, Bu. Oke, Yuli tampil nomor berapa? Nomor 1, Bu. Ya udah, berarti kalau Yuli nomor 1 otomatis nanti Nunung yang nomor 2 ya. Silahkan Yuli di tempat aja nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Yuli. Saya bacakan ya, Bu. Ya. Hasil diskusi kelompok. Setelah saya melakukan praktikum dan diskusi dengan teman-teman di kelompok, didapatkan bahwa nasi yang tidak dikunyah dan ditambah iodium akan jadi biru. Karena nasi dalam perlakuan ini tidak dikunyah, jadi bentuk nasinya tidak berubah. Masih seperti butiran-butiran. Bagus. Kalau nasi yang dikunyah, teksturnya berubah jadi lunak. Ya. Kemudian ketika kami tambah iodium, akan berubah menjadi ungu. Betul. Terus lanjutkan. Kami menyimpulkan bahwa dari hasil diskusi tadi, reaksi iodium terhadap karbohidrat indikatornya adalah biru. Sedangkan reaksi iodium terhadap nasi yang sudah dikunyah adalah ungu gelap karena di sana ada amilopektin. Sehingga kesimpulan akhirnya terjadi pencernaan mekanik dan ada kimiawi di mulut. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan duduk kembali ya Yuli. Silakan sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Bu. Ya, silakan. Ketua kelompoknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Setelah kami melakukan praktikum dan berdiskusi dengan kelompok, kami berkesimpulan bahwa terjadi pencernaan dan kimiawi di mulut. Karena nasi yang sudah dikunyah dan diberi betadin, warnanya menjadi ungu. Sedangkan nasi yang tidak dikunyah tetap biru. Bentuk nasi yang dikunyah selain lebih halus juga berlendir karena ada penambahan saliva atau enzim saat mengunyah. Demikian hasil diskusi kami, Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kedua kelompok dari yang sudah Ibu lihat tadi semua hasilnya sudah benar. Hanya saja tadi mungkin kelompok 1 ada sedikit kecelakaan kerja ya istilahnya. Mungkin iodinnya terlalu banyak di nasinya sehingga warna ungunya menjadi sedikit gelap. Betul. Jadi dari praktikum kita tadi ya di mulut itu ternyata ada pencernaan tipe apa? Mekanik dan kimiawi. Betul. Mekaniknya dengan mengunyah makanan, kimiawinya dengan penambahan air liur sebagai enzim di sana. Sudah bagus kerjanya, kita semua tepuk tangan untuk kelas kita. Pinter ya. Oke. Jadi sedikit Ibu ulas di sini ya. Ada beberapa organ pencernaan yang terlibat dalam sistem pencernaan kita. Jadi pencernaannya macam-macam.
ada yang mekanik, ada yang kimiawi. Nah, yang bisa kita amati karena berada di luar tubuh kita, yang gampang kita lihat itu pencernaan yang ada di mulut. Ya, seperti yang sudah dipraktikkan oleh kedua kelompok tadi ya. Di mulut kita bisa mengunyah makanan itu berupa pencernaan mekanik dan kimiawinya berupa penambahan air liur. Kemudian dari mulut turun ke esofagus seperti kata videonya tadi ya yang menyimak. Dari esofagus ada namanya gerakan peristaltik. Nah, yang berhubungan dengan gerak ini namanya pencernaan mekanik ya. Dari esofagus ini waktunya ke lambung hanya 4-10 detik tadi kata videonya. Kemudian makanannya masuk ke lambung, ada proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekaniknya berupa gerakan peristaltik lambung, mengaduk-ngaduk makanan. Kimiawinya penambahan enzim pepsin dan renin. Nah, di LKPD anak-anak juga ada itu, Ibu tuliskan. Kemudian masuk lagi ke usus halus, ada pencernaan kimiawi, tapi tidak ada pencernaan mekaniknya ya, ada penambahan enzim juga di sana. Kemudian masuk lagi ke usus besar, di situ ada pencernaan mekanik berupa gerakan peristaltik yang nanti akan mendorong feses kita supaya keluar dari tubuh kita. Sampai di sini mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Nah, Bu. Nggak ada, Bu. kalau tidak ada, tadi di awal pelajaran sudah Ibu munculkan masalah Lorenciana pingsan hari Senin. Padahal Lorenciananya sarapan tadi. Nah, kira-kira kenapa dia sakit perut? Karena kalau keracunan rasanya mungkin tipis kemungkinannya. Soalnya 5-5-nya itu rumahnya beda. Tentu makannya lain-lain ya. Ada yang tahu? Mungkin dia pas sarapan makannya buru-buru, Bu. Nah, itu tepat sekali ya. Karena hari Senin kita tahu mau upacara, makanannya buru-buru. Analoginya seperti ini. Ini Ibu punya kertas 1 lembar ya. Ibu mau memotong kertas ini menjadi ukuran 1 kali 1 cm. Ya. Ibu kasih kertas ini ke Nunung, ambil Nung. Ya, pinter. Kemudian Nunung merobek kertas ini menjadi 2 bagian. Coba Nunung robek. Ya, pinter. Setelah dirobek, Nunung kasih ke Susan. Coba kasih kertasnya ke Susan. Nah, Susan sekarang tugasnya merobek kertas ini menjadi ukuran 1 kali 1 cm. Sudah, Bu. Udah. Nah, kira-kira dari pekerjaan Nunung sama Susan tadi, yang lebih susah yang mana? Susan, Bu. Iya, tangannya jadi sakit ya lama, apalagi motongnya pakai tangan ya. Nah, itu analoginya tadi. Ketika Nunung itu kita anggap pekerjaannya di mulut, Susan itu menjadi lambungnya. Ketika kita mengunyah makanannya tidak terlalu hancur, otomatis lambungnya bekerjanya lebih berat daripada biasanya. Sehingga apa? Sehingga perutnya jadi sakit ya, jadi begah. Jadi intinya anak-anak harus mengunyah makanan dengan baik. Agar apa? Pekerjaan Susan tadi nggak lebih berat. Jadi Nunung harus bagi 2 kerjanya ya, nggak boleh Nunungnya motong 2, Susannya motong kecil-kecil. Jadi kalau bisa dibagi 2 pekerjaannya sama-sama berat supaya organ yang di dalam itu tetap sehat dan tidak terasa sakit pada saat kita selesai makan karena makannya terlalu buru-buru. Ya Lorenciana, lain kali jangan seperti itu ya Nak ya. Kalau makan Baik, harus Ibu. mengunyah. Iya, harus mengunyah sudah dengan mengerti, Ibu. dengan benar. Iya, betul. Supaya nggak sakit lagi ya. Iya, terima kasih Ibu Oke, ilmunya. pintar anak-anak Ibu sekarang. Baik, di LKPD bagian akhir ada soal evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Nanti dikumpulkan lagi lewat ketua kelasnya. Ya Mutia, tolong bantu Ibu ya. Oke, Siap, Ibu. Ibu kasih waktu
7 menit untuk menyelesaikan 3 soal yang ada di LKPD bagian akhir. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Silahkan Mutia dikumpulkan pekerjaan teman-temannya. Nah, ini Ibu. Oke, terima kasih ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pencernaan mekanik dan kimiawi. Ibu harap anak-anak bisa membedakan dan menganalisis proses pencernaan mekanik dan kimiawi tadi dan bisa menerapkannya di rumah bahwa tadi makan buru-buru itu enggak baik untuk kesehatan ya, harus mengunyah makanan dengan benar. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak baca buku halaman 34 tentang gangguan pada sistem pencernaan ya. Tugasnya di rumah, anak-anak baca kemudian ditandai mana informasi yang penting supaya besok kita bisa melanjutkan pelajaran dengan lancar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jelas, Ibu. Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin secara bersama-sama ya. Silakan anak-anak ya, nanti melanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama anak-anak. Oke, baik Bu Rita. Saran saya satu, Ya, Bu Pak. Rita. Jadi yang bukan hanya Bu Rita, tadi yang sudah tampil tadi ya. Tapi nggak tahu lah nanti yang ini apa itu, yang lain kan tinggal 2 ini ya. Satu tampilan lagi. Dua, 2 ya? 226. Iya, Lagi, bagus sih. Pak, 2 lagi. Saya menyarankan ini Bapak Ibu, apa itu tampilan dari Bu Rita tadi kan masih yang apa itu konsep prasyarat tadi loh Bapak Ibu. Ya Bu Rita, masih menampilkan slide kan gitu ya. Oke, Pak. Untuk pencernaan itu apa organ pencernaan. Nah, saran saya sebaiknya sehingga terkesan tadi kan menyampaikan materi walaupun itu kan mengingatkan kan gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi semua tadi mulai dari awal kalaupun mau mengingatkan saya menyarankan atau lebih baik itu secara lisan saja. Oh, pertanyaan aja yang Pak. Betul. Nah, jadi seakan-akan kalau menampilkan apa? Slide lagi kan kesannya seakan-akan mau menjelaskan lagi Bu, padahal hanya mengingat saja ya. Jadi disampaikan secara lisan. Coba tadi Bu silakan Yuli misalkan gitu atau siapa Amiril. Ini gimana pembelajaran kemarin tentang pencernaan sebutkan coba misalkan gitu. Jadi tidak perlu menampilkan lagi apalagi gambarnya. Ya. Jadi saya menyampaikan keseluruhan bukan hanya Bu Rita dan yang akan ini. Jadi di awal itu ketika Bapak Ibu sudah menampilkan slide kan itu ya, itu adalah slide 1 sebagai motivasi ya, artinya sebagai motivasi misalkan gambar, terus berikutnya adalah tidak berupa teks Bapak Ibu tapi merupakan gambar, yang kedua gambar ini apa itu masalah autentik misalkan seperti rokok tadi atau apa langsung saja gambar bayar, tidak perlu dikasih konsep-konsep gitu loh Bapak Ibu ya, seperti Bu Nunung masih ingat Bu Nunung tadi kan ada zat aditif ada apa kan itu ya. Nah, kalau Bu Rita ini kan tampil dengan apa tadi? Maunya, maksudnya bagus gitu loh. Cuman kesannya persepsi orang lain kan kadang beda-beda kan gitu ya Bu Rita. Jadi langsung apa tadi? Di awal tadi ketika Bapak Ibu menampilkan slide, salah satunya apa? Motivasi. Ya, motivasi. Mau video, kalau mau video sekali lagi kalau mau video singkat saja. Tapi kalau saya sarankan mendingan gambar untuk bisa jalan kan biasanya gitu. Kalau video kan agak butuh banyak gitu loh. Ya. Dan tidak perlu dikasih konsep ini apa, enggak perlu. Ya, itu saran saja. Nah, yang kalau menyampaikan konsep yang sebenarnya nanti apa? Setelah presentasi tadi. Itulah
apa istilahnya porsi guru untuk menyeluruskan, untuk menyisipkan, menyampaikan materi gitu di situ. Oke? Nggih, Pak. Jadi anak-anak seakan-akan apa? Menunjukkan kepenasarannya kan itu, ya. Itu. Jadi kalau yang lain udah bagus. Jadi di belakang ini udah bagus sama dengan Bu Nunung tadi, atau istilahnya Pak Amiril juga Pak Bu Yuli gitu ya. Kalau Bu Yuli kan lupa untuk medianya kan itu. Ya, enggak apa-apa. Ini kita introspeksi semuanya. Kita kan baru tampilan kan itu ya. Mudah-mudahan nanti Iya, di Pak. ujian berikutnya, tampilan berikutnya kompre, di saat sit in macam-macam lebih mantap hasilnya. Bahkan di UKIN lebih bagus nanti. Gitu. Amin. Ya, itu saran saja. Saya ternyata memang saya lebih fokus di awal. Kalau awal sudah ada hal-hal yang sudah artinya sudah mantap, sudah sesuai, mungkin di tahap-tahap berikutnya insya Allah sudah lancar juga. Itu juga mengurangi itu ya. Baik, itu saran saja itu Pak Warto. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Monggo. Kalau dari saya mungkin ya karena ini gurunya juga mengajarnya online, ya artinya yang jadikan teaching muridnya ini online sehingga kesannya seolah-olah ini gurunya lebih banyak menguasai kelas Bu Rita, kesannya nanti moga nanti kalau di pembelajaran PPL ada murid yang real dari Bu Rita nanti kesannya tidak monoton, gurunya saja yang suaranya lebih dominan. Dari awal sampai lebih dominan dari awal sampai akhir gitu aja Bu. Ya mungkin karena kondisi itu aja. Oke, terima kasih Bu Rita ya. Makasih Sudah Pak bagus. Warto. Oke.